Di tengah medan pertempuran, seekor iblis serigala di lantai 6 Yuanyingjing dilepaskan. Matanya yang merah darah menatap Ye Chen, penuh dengan gas pembunuh, dan meraung ke arah Ye Chen. Ye Chen mendengus dingin dan menepuknya dengan satu tangan. Rune di telapak tangannya melonjak dan bersinar. Kekuatan yang kuat menyapu dan menepuk tubuh iblis serigala itu dan langsung menerbangkan iblis serigala itu. Puff! Kepala iblis serigala itu langsung pecah dan mati. Pada saat ini, seluruh medan pertempuran seperti ledakan, benar-benar mendidih, dan semua orang bersorak. Aku kaya, haha, Ye Chen perkasa, Ye Chen Wu Wei. Banyak orang tertawa terbahak-bahak, kali ini mereka memenangkan kristal itu benar-benar ratusan kali. Orang-orang di lantai pertama hari itu menjadi pucat. Meskipun mereka telah memikirkan hasil seperti itu sejak lama, mereka masih merasa sedikit menggigil ketika itu terjadi. Sulit untuk memperkirakan jumlah kristal spiritual yang hilang. Kali ini, aku diberkati oleh saudara Ye, haha. Shen Shaoyun tertawa. Apa ini? Ada satu lagi nanti. Aku bertaruh. Diperkirakan lantai pertama akan ditutup besok. Wang Guiyi menunjukkan senyum licik. Dulu, mereka saling bersaing, dan salah satu dari mereka tidak punya cara untuk membiarkan pihak lain menderita kerugian sebesar itu. Kali ini, lantai pertama hari ini benar-benar bodoh memakan Coptis Chinensis. Sulit dikatakan. Ye Chen berdiri di tengah medan pertempuran, dengan senyum tipis. Pria yang mengumumkan pertempuran itu pucat dan bibirnya gemetar. Cepat umumkan adegan ketiga, kata Ye Chen dengan senyum tipis. Kau mencoba bunuh diri, tahukah kau? Pria yang mengumumkan perang itu berkata dengan dingin. Ye Chen berkata sambil tersenyum, jika aku tidak datang hari ini, lantai pertama tidak akan membunuhku. Tunggu saja, pria yang mengumumkan perang itu mendengus dingin, matanya melonjak dengan niat membunuh, dan kemudian mengumumkan pertempuran ketiga Ye Chen. Selanjutnya, Ye Chen, lantai 4 kerajaan Yuanying, akan bertarung melawan monster 7 lapis Yuanying. Lebih dari 3 level tantangan. Lebih dari 3 level tantangan. Berapa kali peluang lebih dari 3 level? 200 kali. Aku akan bertaruh semuanya. Semua 5.000 kristal kuningku ditekan. Semua 10.000 kristal kuningku ditekan. Mereka semua mengeluarkan semua barang milik mereka. Kali ini, mereka menang. Itu 200 kali lebih banyak. Sepertinya aku memiliki 10.000 kristal hijau sekarang. Shen Shaoyun tertawa dan berkata, semuanya. Kalau begitu aku akan menekan 20.000 kristal hijau. Sambil menoleh ke belakang, dia berkata sambil tersenyum. Aku hapus, kalian semua orang kaya. Pinjamkan aku uang dan bayar kalian nanti. Flying Tiger menyeringai. Pergi. Wang Guiyi dan Shen Shaoyun sama-sama pucat. Mereka semua tahu seperti apa kebaikan Flying Tiger. Kalau menyangkut barang-barang di saku Feitian Tiger, ada alasan untuk memuntahkannya. Seluruh medan pertempuran menjadi gila. Orang-orang di lantai pertama Tianyilou sudah berkeringat. Mereka memperkirakan sebelumnya bahwa jika mereka kalah kali ini, Lingjing yang mereka ganti rugi akan menjadi Lingjing yang mereka peroleh dalam 1 tahun. Kali ini, kita tidak bisa membiarkannya menang. Aku tidak percaya dia bisa memenangkan permainan ini jika kita mengaturnya dengan monster paling kuat. Orang yang bertanggung jawab di medan pertempuran berkata dengan dingin. Kalau begitu, ambil gambar binatang Tuntian. Ia telah mencapai puncak tingkat ke-7 Yuanyingjing. Ia kuat. Ye Chen jelas bukan lawan. Seorang pria berkata dengan dingin. Bagus. Di arena, semua orang penuh dengan harapan, menunggu Ye Chen menang. Ye Chen adalah banteng. Ye Chen perkasa harimau terbang melolong. Ye Chen kuat dan perkasa orang lain juga bersemangat untuk berteriak, gelombang demi gelombang, hampir semua orang berteriak, mengguncang seluruh arena berdengung. Ye Chen mendengar suara itu dan melihat pemandangan itu. Tampaknya ada pemandangan lain di peternakan hewan yang terperangkap. Pada saat itu, dia disebut Dewa Kekayaan. Orang-orang di arena juga terkejut. Ini adalah pertama kalinya melihat pemandangan seperti itu. Untuk keuntungan yang sama, bahkan jika mereka pernah berselisih, mereka juga berdiri bersama. Tidak ada musuh abadi, hanya kepentingan abadi. Ini adalah kebenaran abadi. Lepaskan monster itu. Orang-orang di medan pertempuran berteriak. Raungan. Waktu, raungan memekakkan telinga datang, dari suara itu bisa merasakan haus darah yang tak tertandingi.
Telan binatang langit. Pada saat monster itu muncul, banyak orang melebarkan mata mereka dan menghirup udara dingin. Kegembiraan itu menghilang begitu saja dan digantikan oleh keputusasaan. Sudah berakhir. Kali ini aku akan membayarnya. Sudah berakhir. Lupakan saja Tianyilou dan binatang buas Tiantun. Ini adalah eksistensi yang paling menakutkan di lantai 7 Yuan Yingjing. Wajah Shen Shaoyun dan Wang Guiyi sedikit berubah. Tentu saja, mereka pernah mendengar tentang binatang buas Tiantun. Tidak ada kegagalan di 7 tingkat alam Yuanying. Dikatakan bahwa binatang buas Tiantun telah mencapai puncak lantai 7 alam Yuanying. Sekarang tergantung, sulit untuk menghadapi binatang buas yang menelan langit. Wang Guiyi menghela nafas. Jika Ye Chen kalah, aku akan bertarung dengannya. Harimau Feitian menyeringai, dan hatinya juga tak berdasar. Adegan mengejutkan dari seluruh arena pertarungan tadi menghilang. Semua orang seperti terong yang terkena embun beku. Semuanya begitu lengkap. Tidak seorang pun akan percaya bahwa Ye Chen dapat mengalahkan binatang buas Tuntian. Ini adalah raja di antara para monster, yang tidak dapat dikalahkan. Kamu harus mati. Pria yang mengumumkan perang itu mencibir, seolah-olah dia akan segera dapat melihat pemandangan Ye Chen yang dicabik-cabik oleh binatang buas yang melahap itu. Benarkah? Sesaat, jangan menangis di lantai pertama hari itu Ye Chen tertawa, lalu berbalik untuk melihat binatang buas yang menelan langit. Matanya sedikit berat, ini memang monster yang sulit dihadapi. Aura yang terpancar dengan cara ini sangat kuat, memberi orang semacam tekanan. Jiwa tua, sepertinya kita bisa bekerja sama. Ye Chen berkata. Kalau begitu biarkan aku datang. Sekarang aku juga ingin tahu seberapa kuat kekuatanku. Jiwa tua itu tampak sedikit bersemangat. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, aku akan mencobanya terlebih dahulu. Jika benar-benar tidak bagus, kau harus melakukannya lagi. Baiklah, itu juga merupakan disiplin untukmu. Jiwa tua itu mengangguk. Napas Ye Chen meledak, dan aliran darah mengalir deras dari langit. Roh di belakangnya sangat bergejolak dan berubah menjadi lautan luas. Pada awalnya, Ye Chen telah mengerahkan seluruh kemampuannya. Sebuah susunan menyelimuti semua area pertempuran di tengah medan pertempuran. Rune keluar satu demi satu, mengirimkan kekuatan yang kuat untuk menekan semua ini. Raungan, binatang buas itu merasakan tekanan dan menjadi mudah tersinggung. Dengan raungan, ia penuh dengan momentum dan bergegas ke Ye Chen. Ia membuka mulutnya dan membuka mulutnya. Hisapan yang kuat datang dan ia akan melahap Ye Chen. Bau busuk tercium di wajahnya. Ye Chen minum dengan dingin dan membuka area terlarang. Di medan ini, waktu hisapan binatang buas berkurang banyak. Ye Chen meniup tinjunya dan mengeluarkan kekuatan yang paling menakutkan. Tuhan melarang 9 tinju berat itu meledak. 9 tinju itu sangat kuat. Mereka membombardir binatang buas Tuntian, dan seluruh medan pertempuran tampaknya meledak. Kekuatan kekerasan menyebar, dan seluruh medan pertempuran akan runtuh. Tubuh besar binatang buas Tuntian mundur sedikit, seperti raungan lengkap. Momentum seluruh tubuh naik lagi. Itu hanya tamparan ke bawah, dan kekuatannya melonjak. Ye Chen banyak minum dan menjalankan arai ke ekstrim. Satu persatu, rune keluar dan pergi ke arah binatang buas yang menelan langit. Pada saat yang sama, seluruh tubuh rune menyala, bayi-bayi muda bersinar, dan cahaya pedang keluar. Ada rune pada daftar dewa, yang memiliki kekuatan tak terbatas. Dengan berkat medan, cahaya pedang ditebas, dan tingkat pertumbuhannya 9 kali lipat, yang sangat mengerikan. Tampaknya seluruh dunia akan terbelah. Semua orang tercengang. Meskipun binatang buas Tuntian itu kuat, kekuatan bertarung Ye Chen bahkan lebih luar biasa. Mereka merasa bahwa kekuatan Ye Chen telah meningkat pesat. Mengerikan. Kekuatan seperti itu luar biasa. Sepertinya aku belum pernah melihat orang seperti itu sejak zaman kuno. Banyak orang berseru, Ye Chen luar biasa, sehingga mereka harus kagum. Ledakan. Dua kekuatan yang kuat bertabrakan bersama, dan cahaya pedang membelah serangan binatang buas Tuntian, tetapi kekuatan binatang buas Tuntian juga menghancurkan serangan Ye Chen. Pada saat yang sama, cakar binatang buas Tuntian lainnya difoto dalam sekejap, yang sangat kuat. Ye Chen segera mengangkat tinjunya untuk meledak, dan gajah dewa berlari kencang di belakangnya untuk bersaing dengan binatang buas Tuntian. Ledakan. Seluruh orang Ye Chen terbang mundur.
Kesenjangan kekuatan benar-benar sedikit besar. Ye Chen tidak dapat sepenuhnya melawannya. Hanya saja pertahanannya cukup kuat. Kalau tidak, dia tidak bisa melawan sama sekali. Raungan. Binatang menelan meraung, menerkam lagi, membuka mulut besar kendi darah, ingin melahap Ye Chen. Jiwa tua itu langsung menempati tubuh Ye Chen, dan ki pedang yang mengerikan meletus di sekujur tubuhnya. Pedang itu berbunyi berdenting dan menggantung semuanya. Semua orang melihat bahwa Ye Chen seperti pedang, dan mereka tidak tahu apakah dia bergegas menuju binatang menelan atau dihisap oleh kekuatan menelan binatang menelan. Menuju binatang menelan. Di hadapan semua orang, Ye Chen memasuki mulut binatang itu, dan semua orang menghirup udara dingin. Sudah berakhir, Ye Chen ditelan, kristal rohku. Sudah berakhir. Pada saat ini, semua orang sedih, dan rasa sakitnya tak tertandingi. Haha, akhirnya aku membunuhnya. Kali ini, kita harus berterima kasih padanya, kalau tidak kita tidak bisa mendapatkan begitu banyak kristal roh hari ini. Orang yang bertanggung jawab atas arena itu tertawa terbahak-bahak. Jika kamu melawan kami, kamu akan mati. Pria lainnya mencibir. Saudara Ye, Shen Shaoyun, Wang Guiyi, dan pedang Suanyuan semuanya terkejut. Harimau Feitian tertegun sejenak, lalu berkata, tidak mungkin. Ye Chen tidak bisa mati. Ketika semua orang tertekan, binatang buas Tuntian tiba-tiba menjerit melengking. Di tengah medan pertempuran, ia tampak gila dan terus meraung. Sorot matanya penuh ketakutan. Puff! Tiba-tiba, dalam keheningan, seluruh tubuh binatang buas itu tiba-tiba keluar, dan semuanya menjadi sunyi. Tidak, aku akan mati. Aku akan mati. Harimau Feitian tertawa dan memecah keheningan. Orang lain mendengar kata-kata Ye Chen, ini baru saja kembali kepada Tuhan, tetapi masih menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Menang. Beberapa orang masih tidak ingin percaya bahwa mereka baru saja dimakan oleh binatang buas yang melahap itu. Kaya, 200 kali lipat. Setelah banyak orang kembali sadar, seluruh medan pertempuran benar-benar meledak. Tidak mungkin. Bagaimana bisa begitu? Orang yang bertanggung jawab atas arena seni bela diri benar-benar bodoh. Aku tidak bisa mempercayainya. Binatang buas yang melahap langit sudah mati. Sudah berakhir. Tianyi Lou telah bekerja tanpa hasil selama setahun. Ye Chen berlumuran darah, yang semuanya milik binatang buas yang melahap langit. Ye Chen masih bersinar di sekujur tubuhnya. Napasnya sangat tidak stabil dan memiliki tren naik. Ye Chen akan menerobos. Xuanwu terkejut. Anak ini benar-benar suka mengejutkan orang, sehingga mereka bisa menerobos. Harimau terbang juga benar-benar tercengang. Jiwa tua itu telah meninggalkan tubuh Ye Chen. Ye Chen mengendalikan tubuhnya dan merasakan napas yang mengambang. Dia ingin menekannya, tetapi dia tidak dapat menekannya, karena dia baru saja menelan bayi Yuan dari binatang buas surga. Jika ini dikatakan, itu pasti akan membuat semua orang bernapas dingin. Binatang buas itu menelannya, dan dia menelan bayi binatang buas itu. Ini luar biasa. Jika kamu tidak dapat menekannya, maka tembuslah. Kamu juga perlu meningkatkannya. Jika tidak, akan lebih berbahaya untuk pergi ke medan perang kuno. Jiwa tua itu berkata. Ye Chen mengangguk, langsung melepaskan semua napas, tidak lagi menekan, napas yang kuat meledak, Ye Chen dengan lancar menerobos ke lantai 5 lingkungan Yuanying. Ye Chen telah menerobos, dan kekuatan ini bahkan lebih mengerikan. Kita semua terkejut. Tingkat keempat dari keadaan Yuanying dapat membunuh lapisan ketujuh dari keadaan Yuanying. Bukankah lapisan kelima dari Yuanying mampu bersaing dengan lapisan ke-8 dari Yuanying? Menembus lantai pertama langit itu seperti menghantam permukaan lantai pertama langit, haha. Shen Shaoyun tertawa. Ye Chen kembali ke tempat duduknya dari tengah medan pertempuran dan berkata, aku benar-benar butuh pertarungan untuk mengonsolidasikan kekuatanku. Mari kita pilih lantai ketujuh dari Yuanying. Aku akan melakukannya. Wang Guiyi berkata sambil tersenyum, orang-orang di lantai pertama langit sudah pusing sekarang. Wang Guiyi pergi. Semua orang di arena pertempuran menjadi gila. Mereka semua pergi untuk menukar kristal. Orang-orang di medan pertempuran pucat pasi, kristal di medan pertempuran masih jauh dari cukup. Mereka hanya bisa memasok dari balai lelang dan bursa. Ye Chen masih harus bertarung. Orang-orang di arena seni bela diri saling menatap dengan mata terbelalak.
Wang Guiyi berkata sambil tersenyum, kenapa, aku tidak mampu kalah di medan pertempuran. Kenapa kamu tidak tutup hari ini? Ketika lantai pertama tidak mampu kalah, aturlah dia. Orang yang bertanggung jawab atas medan pertempuran keluar dan menatap Guiyi dengan dingin. Meskipun dia sangat marah di dalam hatinya, dia tetap tampak murah hati. Lantai pertama di langit seharusnya tidak pernah memprovokasi Ye Chen. Sekarang, aku akan mengambil batu dan memukul kakiku. Wang Guiyi tertawa. Pelayan, ini adalah adegan terakhir hari ini. Orang yang bertanggung jawab atas medan pertempuran mendengus dingin. Pertandingan terakhir hari ini, pertarungan 5 level Ye Chen melawan monster 7 level di lingkungan Yuanying, melampaui 2 level tantangan. Orang yang mengumumkan perang sudah berkeringat dingin dan basah di sekujur tubuhnya. Begitu cepat adegan terakhirnya, aku tidak sanggup kalah. Cepat pergi bertaruh. Tidak akan ada toko lagi setelah desa ini. Di masa depan, mungkin tidak akan ada kesempatan seperti itu. Banyak orang tahu bahwa Ye Chen telah kalah telak di arena pertarungan sehingga dia tidak akan pernah berhenti di Tianyilou. Dia pasti akan mencoba segala cara untuk membunuh Ye Chen. Mungkin dia akan mati begitu dia meninggalkan Tianyilou. Jadi ini akan menjadi kemenangan terakhir mereka. Mereka semua mempertaruhkan semua linjing yang baru saja mereka menangkan, dan akhirnya bertaruh. Ye Chen datang ke tengah arena pertarungan. Sekarang binatang terkuat di arena pertarungan, binatang tuntian lapis 7 di wilayah Yuanying, sudah mati. Arena pertarungan tahu bahwa tidak ada tandingan bagi Ye Chen di 7 lapis wilayah Yuanying. Oleh karena itu, dia tidak mengorbankan monster kuat itu dengan sia-sia, dan mengatur monster biasa untuk bertarung dengan Ye Chen. Ye Chen juga sedikit kecewa. Monster biasa di lantai 7 Yuanying tidak memiliki banyak pengaruh sama sekali. Namun, itu sudah cukup untuk membuat Tianyilou kehilangan begitu banyak kristal roh. Tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Monster itu dibunuh oleh Ye Chen dengan tinju. Orang-orang di medan pertempuran semuanya gila. Hari ini, semua orang hampir memenangkan pot penuh. Setelah menukar kristal roh, mereka semua pergi dengan cepat. Haha, kali ini aku mendapatkan cahaya dari saudara Ye dan membuat banyak linjing. Shen Shaoyun berkata sambil tersenyum. Ye Chen berkata, jika kamu punya uang, kamu akan senang jika kamu membuatnya bersama. Diperkirakan orang-orang di lantai pertama akan menangis hari ini. Wang Guiyi berkata sambil tersenyum. Saudara Ye, orang-orang di lantai pertama langit pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Jadi, sebaiknya kau pergi ke kamar Jubaoku untuk menghindarinya. Bagaimanapun, kau akan memasuki medan perang kuno dalam beberapa hari, dan orang-orang di lantai pertama Tianyi tidak dapat membantumu. Shen Shaoyun mengambil kesempatan itu untuk berkata. Ye Chen mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa. Ini mengganggu. Sama sekali tidak. Shen Shaoyun sedikit bangga melihat yang sama dan kembali menjadi satu. Wang Guiyi tidak senang di dalam hatinya, tetapi dia tidak menunjukkannya. Ye Chen berutang budi pada Jubao Zai. Dia juga tahu bahwa Ye Chen hanyalah seorang manusia. Saat mereka berjalan keluar dari lantai pertama Tianyi, mereka bertemu dengan seorang lelaki tua berjubah ungu. Wang Guiyi dan Shen Shaoyun sama-sama mengenal lelaki tua itu. Lelaki tua berjubah ungu itu adalah lelaki tua di Tianyilou dengan kekuatan yang kuat dan termasuk dalam kelas atas. Baik, Tuan. Shen Shaoyun dan Wang Guiyi sama-sama mengepalkan tangan dan memberi hormat. Kedua tuan muda itu benar-benar riang. Datanglah dan bermainlah di lantai pertama Tianyi. Ucapan lelaki tua berjubah ungu itu terdengar dingin, jika bukan karena mereka, bagaimana mungkin Ye Chen berani datang ke lantai pertama hari ini untuk bertindak liar? Shen Shaoyun dan Wang Guiyi tentu saja mengerti maksudnya. Mereka saling memandang dan tidak berkata apa-apa lagi. Melihat ke arah Ye Chen, lelaki tua berjubah ungu itu berkedip dengan cahaya dingin di matanya dan berkata, kamu sangat hebat. Aku kehilangan begitu banyak di lantai pertama hari ini. Ye Chen berkata sambil tersenyum, tidak bisakah kamu membuka pintu untuk berbisnis di lantai pertama hari ini? Aku hanya ingin memenangkan beberapa kristal roh. Siapa tahu, orang-orang itu akan sangat mempercayaiku, mereka semua akan menekanku untuk menang. Aku tidak punya cara. Ye Chen menjadi murah dan laku keras.
Pria di belakang lelaki tua berjubah ungu itu berkata dengan dingin, ketika kamu keluar dari pintu ini, kamu akan menjadi mayat dingin. Aku akan menunggu. Aku tidak pernah mencoba menjadi mayat dingin. Ye Chen tertawa provokatif. Mari kita lihat. Niat membunuh di mata lelaki tua berjubah ungu itu sama sekali tidak ditutupi, karena memang tidak perlu ditutupi sama sekali. Ye Chen tertawa terbahak-bahak, lalu melangkah menuju lantai pertama hari itu untuk berjalan keluar. Menjijikkan, jika kamu tidak membunuhnya hari ini, bagaimana mungkin wajah lantai pertama surga itu ada? Di mata lelaki tua berjubah ungu itu, cahaya dingin meledak. Beberapa orang Ye Chen berjalan keluar dari lantai pertama hari itu. Pada saat ini, seluruh jalan sudah tahu apa yang terjadi pada Ye Chen di lantai pertama langit, dan mereka semua membicarakannya. Sayang sekali. Mengapa aku tidak pergi ke arena hari ini? Rasanya seperti ratusan juta dolar telah hilang. Aku menghapus, bagaimana mungkin aku seberuntung itu? Setiap kali pergi ke arena bela diri Tianyilou, aku pasti kalah. Kalau aku tidak pergi hari ini, nenek, aku akan kehilangan kesempatan bagus lagi. Ye Chaishan, apakah kamu akan pergi ke Tianyilou besok? Seseorang bertanya langsung. Ye Chen berkata sambil tersenyum, jika aku tidak bisa mati hari ini, dan jika lantai pertama dibuka besok, aku yakin aku akan kembali. Semua orang sangat mendukungnya. Kita semua akan kembali ke pertunjukan. Banyak orang setuju. Kamu telah menjadi dewa kekayaan. Pedang Suanyuan berkata sambil tersenyum. Apakah ini pertama kalinya? Ye Chen berkata dengan senyum tipis. Kemana mereka pergi? Apakah ke rumah harta karun? Pada saat ini, dalam kegelapan, ada beberapa pasang mata yang menatap Ye Chen dan yang lainnya, salah satunya menatap dengan dingin. Kemanapun mereka pergi, anak laki-laki itu akan mati hari ini. Kata-kata lama di lantai pertama penuh dengan niat membunuh. Beberapa orang Ye Chen berjalan di jalan, menuju Jubaoshai. Namun, tepat setelah berbelok di jalan, rasa membunuh tiba-tiba meliputi beberapa orang Ye Chen. Mereka semua gemetar, dan keringat dingin langsung tertinggal. Kemudian, sepasang tangan besar tiba-tiba melesat turun, menutupi langit, dengan kekuatan yang tak tergoyahkan. Beberapa orang Ye Chen ketakutan, dalam menghadapi nafas seperti itu, mereka tidak memiliki ruang untuk melawan, setiap rintangan sia-sia. Chen Tianjiong, apakah kamu terlalu tidak tahu malu? Bahkan kepada beberapa orang muda. Pada saat ini, sebuah kekuatan yang kuat datang dan bertabrakan dengan tangan besar itu. Seorang lelaki tua muncul di udara. Kontak krisis, beberapa orang Ye Chen telah basah oleh keringat dingin, ada rasa bertahan hidup. Tidak ada tanggapan di sekitar. Orang tua di udara itu mendengus dingin dan berkata dengan nada mencemooh, lantai pertama di langit tidak boleh kalah. Tutup saja pintunya, itu konyol. Masih tidak ada tanggapan di sekitar, dan lelaki tua di udara itu tidak memperhatikannya lagi. Baik, tetua, Shen Shaoyun segera memberi hormat kepada lelaki tua itu. Lelaki tua itu berkata, kamu kembali ke Baoshai, hal-hal lain tidak penting. Baik, Shen Shaoyun mengangguk. Di lantai pertama hari itu, wajah lelaki tua berjubah ungu itu sangat muram. Dia bisa saja menghabisi Ye Chen sekarang, tetapi lelaki tua yang terbunuh di jalan membuatnya gagal. Menyebalkan, sungguh menyebalkan. Lelaki tua berpakaian ungu itu meraung marah. Jika Ye Chen tidak mati, kita tidak akan bisa membuka arena. Ini memalukan. Seorang pria menggertakkan giginya. Lelaki tua berjubah ungu itu berkata dengan dingin, aku tahu kapan dia bisa bersembunyi di Jubaozai. Paviliun musim semi ungu. Kakak, pernahkah kau mendengar tentang lantai pertama langit? Ye Chen membuat Tianyilou kehilangan pendapatan hampir satu wajah dalam satu hari. Tianyilou mungkin sudah gila sekarang. Di loteng yang segar dan elegan, gadis ungu itu tersenyum ying-ying. Apakah adikku jatuh cinta pada Ye Chen? Zisu tampaknya tidak peduli dengan lantai pertama hari itu. Sebaliknya, dia bertanya. Gadis ungu itu berkata sambil tersenyum, asalkan dia pria yang cakap, aku suka. Ye Chen juga pria yang cakap. Aku suka itu secara alami. Aku tidak membicarakan ini, aku membicarakan tentang perubahanmu. Zisu menatap gadis ungu itu dengan serius. Gadis ungu itu sedikit terkejut sejenak, Zisu melanjutkan, kudengar kau tidak melihat pria lain, ini bukan gayamu, kalau bukan karena kau berubah,
sepertinya itu tidak mungkin terjadi. Metode kultivasi ganda yang kamu dan aku latih berbeda. Jika kamu tidak berkultivasi ganda dengan pria, kekuatanmu tidak akan meningkat. Selain itu, seiring berjalannya waktu, penampilanmu akan berubah, menua secara bertahap, dan akhirnya, perlahan mati. Zhisu menatap gadis ungu itu dengan serius dan mendesah, apakah kamu benar-benar rela mati-matian demi seorang pria? Apakah menurutmu itu sepadan? Gadis ungu itu terdiam sejenak, dan akhirnya duduk dan berkata dengan senyum pahit, beberapa hal tidak sepadan atau tidak, hanya rela atau tidak. Ketika itu tidak terjadi, kita akan berpikir itu mustahil, tetapi ketika kita bertemu, kita tidak dapat menghentikannya. Kakak, metode kultivasi gandaku membutuhkan kultivasi ganda terus-menerus dengan pria, tetapi ini bukan keinginanku. Dulu, tidak ada pria yang dapat menggerakkan hatiku. Sekarang hatiku tampaknya tergerak. Jadi, meskipun aku akan membayar harganya, aku bersedia melakukannya. Kakak, apakah kamu pernah tertarik pada Ye Chen? Pria seperti itu istimewa. Dia bisa acuh tak acuh terhadap kecantikan, dan benar-benar dapat mempercayainya seumur hidup. Petik 2. Zhisu berkata, kakak, kamu masih harus berpikir jernih. Jika kamu tidak bisa, menyerahlah sesegera mungkin. Jangan tunda latihanmu. Di dunia ini, hanya ketika kamu kuat kamu bisa hidup lebih baik. Aku tahu, kakak. Gadis ungu mengangguk sedikit. Perila ungu menghela nafas ringan, jalannya, bertanya kepada dunia perasaan adalah hal apa, mengajarkan kehidupan dan kematian manusia untuk saling setuju. Jubao Shai, Shen Shaoyun, dengan Ye Chen, pedang Xuanyuan dan harimau Fei Tian, memasuki Jubao Shai. Bentuk Jubao Shai seperti pot harta karun besar, dan bagian dalamnya juga bersinar dengan harta karun. Mata harimau Fei Tian lurus. Sepanjang jalan, dia melihat banyak harta karun. Tampaknya seluruh rumah harta karun itu penuh dengan harta karun, dan itu akan membutakan matanya. Tuan, Shen, tidakkah kau ingin memberi kami salah satu harta karun ini? Flying Tiger berkata dengan sangat tidak sopan. Shen Shaoyun berkata sambil tersenyum, harta karun yang dapat kuambil keputusan secara alami diberikan kepada beberapa orang. Pedang Xuanyuan berkata sambil tersenyum, konon, harta karun yang paling kuat dan terbaik di Jubao Shai adalah harta karun. Itu disebut pot harta karun. Itu dapat menampung semua harta karun. Aku tidak tahu apakah itu benar. Shen Shaoyun berkata, benar. Itu adalah harta warisan keluargaku. Bahkan aku hanya pernah melihat satu sisi dari aslinya. Namun, salah satu tiruannya pasti ada di luar sana. Jika kamu sangat tertarik, aku akan pergi dan melihatnya. Tentu saja, kata Flying Tiger dengan gembira. Kemudian, Shen Shaoyun dan Ye Chen tiba di lantai 2 Jubao Zai. Ada banyak harta karun di lantai 2. Ada banyak orang yang memilih. Ye Chen melihatnya. Sebagian besar harta karun ini berada di level Jindan atau Yuan Yingjing. Harganya sedang, dan tidak terlalu mahal. Tentu saja, ini juga untuknya. Mungkin sedikit lebih mahal untuk yang lain. Setelah melewati aula di lantai 2, Shen Shaoyun dan Ye Chen serta yang lainnya tiba di ruangan terpisah. Ruangan itu sangat besar dan berisi beberapa harta karun. Di rak tengah ruangan, ada baskom emas. Baskom emas itu tidak besar, yang mirip dengan baskom biasa untuk mencuci muka. Baskom itu diukir dengan beberapa garis dan pola. Apakah ini tumpah ruah? Harimau Fei Tian melihat ke jalan cekungan emas. Ya, seperti dua kacang polong, mangkuk harta karun tiruan itu terlihat persis sama dengan yang asli, tetapi kekuatannya jauh. Shen Shaoyun berkata sambil tersenyum bangga. Ye Chen dengan penasaran berkata, apakah ini juga memiliki fungsi mengumpulkan harta karun? Tentu saja Shen Shaoyun menyeringai, mengeluarkan harta karun dan melemparkannya ke dalam pot harta karun. Harta karun itu ditelan oleh pot harta karun. Aku bersihkan. Jika aku bertarung dengan tumpah ruah, jika ada yang melempar harta karun ke sini, itu tidak akan dikirim ke pintu. Mata harimau terbang menatap lurus ke arah tumpah ruah, ingin melompat sekarang, mengambilnya. Ye Chen dan pedang Xuanyuan juga menatap lurus, ini hanya tiruan. Jika itu benar-benar datang, seberapa kuatkah itu? Ini bukan caramu datang dari rumah harta karun. Ye Chen bercanda. Shen Shaoyun berkata sambil tersenyum, kalau saja kita bisa mendapatkannya seperti ini.
Harta karun Jubaoshai semuanya dikumpulkan oleh leluhur kita. Jika kamu mengandalkan pot harta karun, diperkirakan Jubaoshai tidak akan bisa dibuka lagi. Akan ada musuh di mana-mana. Kendo Xuanyuan. Shen Shaoyun menganggukkan kepalanya dan berkata, dalam keadaan normal, kita tidak akan menyinggung siapapun. Lagi pula, ketika kita membuka pintu untuk berbisnis, kita harus bersikap baik kepada orang lain. Kalau tidak, siapa yang akan melindungi kita? Sebenarnya, ada alasan besar mengapa Jubaoshai mampu bertahan di kota terpencil selama bertahun-tahun. Yaitu, Jubaoshai tahu cara menarik orang. Selama mereka adalah orang yang potensial, mereka akan memberikan beberapa bantuan, dan akan ada imbalan di masa depan. Selama bertahun-tahun, ada banyak orang kuat di Jubaoshai. Jika ada masalah di Jubaoshai, banyak orang kuat pasti akan datang untuk menyelamatkan mereka. Ini adalah apa yang diketahui banyak orang di wilayah utara. Dahulu kala, ada kesulitan besar di Jubaoshai, yang menyinggung orang yang sangat kuat. Orang kuat itu ingin menghancurkan Jubaoshai. Akibatnya, beberapa orang yang sangat kuat muncul dan membunuh pihak lain secara langsung. Peristiwa ini membuat seluruh wilayah utara Ryu untuk waktu yang lama, dan juga sangat mengetahui bahwa detail Jubaoshai jauh lebih dari sekadar Jubaoshai itu sendiri. Saudara Ye dan Saudara Xuanyuan, karena kita telah datang ke kamar Jubao kita tidak boleh tidak minum beberapa cangkir. Shen Shaoyun berkata sambil tersenyum. Apakah anggur di Jubaoshai enak? Ye Chen berkata sambil tersenyum. Setidaknya, tidak di luar. Shen Shaoyun berkata dengan penuh kemenangan. Kemudian, Shen Shaoyun membawa Ye Chen, pedang Xuanyuan, dan harimau Feitian ke lantai 5 Jubao Zai. Suasananya sangat sepi dan tamu biasa tidak bisa datang ke sini. Di Jubaoshai, tidak hanya ada harta karun, tetapi juga anggur yang enak. Itu juga semacam harta karun. Selama itu istimewa, itu bisa disebut harta karun. Anggur di Jubaoshai tidak terkecuali. Shen Shaoyun berkata sambil mempersilakan Ye Chen dan pedang Xuanyuan duduk. Apakah ada yang istimewa dari anggur di Jubaoshai? Ye Chen sangat penasaran. Anggur yang diminum Ye Chen di Tianxianglou saat itu tampaknya yang terbaik, tetapi sekarang tampaknya tidak banyak godaan. Pada level Ye Chen, jika Anda bisa mengatakan itu anggur yang enak, itu benar-benar berbeda. Shen Shaoyun tersenyum dan bertepuk tangan secara misterius. Seorang wanita membawa beberapa pot anggur dan menaruhnya di depan Ye Chen, pedang Xuanyuan, dan harimau Feitian. Enak sekali. Aroma anggur tiba-tiba tercium di hidungku dan membuatku merasa nyaman, bahkan sedikit mabuk. Anggur jenis apa ini? Aku mencium bau mabuk. Harimau terbang itu berkata dengan sangat baik. Shen Shaoyun berkata sambil tersenyum, mari kita cicipi dulu. Ye Chen menghampiri segelas anggur, dan menciumnya terlebih dahulu. Seluruh tubuhnya terasa lembut dan mabuk. Ye Chen merasa bahwa itu sangat mirip dengan aroma Tianxianglou. Ye Chen menyesapnya, dan tatapannya tiba-tiba berubah. Melihat Shen Shaoyun, dia terkejut dan berkata, rasanya sangat mirip dengan bau dan mabuk. Pedang Xuanyuan dan harimau terbang sama-sama menyesapnya, dan merasakan napasnya bertahan, dan orang-orang melayang. Saudara Shen, apakah anggur ini punya nama? Tanya Ye Chen. Shen Shaoyun berkata sambil tersenyum, nama anggur ini adalah untuk mencium aromanya dan membuat mabuk. Bertahun-tahun yang lalu, ketika seorang anggota keluarga mengunjungi daerah timur, dia minum anggur seperti itu di sebuah keluarga di daerah timur, jadi dia meminta beberapa, mempelajarinya, dan menyeduhnya. Hanya saja berbeda dengan anggur keluarga di daerah timur itu. Hati Ye Chen sedikit tergerak, dan itu benar-benar sama dengan aroma Tianxianglou. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, dunia ini benar-benar sempit. Ye Chen tertawa dan berkata, kebetulan saya punya anggur yang enak di sini. Silakan cicipi. Saat berkata, seperti dua kacang polong anggur yang tersisa, anggur-anggur muncul, dan aroma anggur Shen Shaoyun hampir sama. Shen Shaoyun menatap Ye Chen dengan heran, lalu menuangkan segelas anggur dan mencicipinya. Dia menatap Ye Chen dengan ngeri dan berkata, Saudara Ye, anggur ini. Anggur ini berasal dari keluarga daerah timur. Ye Chen tertawa dan berkata. Shen Shaoyun terkejut. Dia pernah minum sedikit anggur dari Liu Jia di wilayah timur. Dia merasa lebih murni.
Apa yang diseduh di Jubao Shai hanya bisa dikatakan tiruan, seperti tumpah ruah. Meskipun memiliki tampilan dan fungsi yang sama, sebenarnya tidak. Saya masih punya beberapa anggur di sini, yang diseduh oleh keluarga itu. Ye Chen melambaikan tangannya yang besar, semua jenis anggur di Tianxianglou keluar, saya biasanya tidak mengeluarkan anggur ini. Saya mengundang Anda untuk minum hari ini. Sepertinya saya mengundang Anda untuk minum anggur hari ini. Shen Shaoyun berkata sambil tersenyum pahit. Selama ada anggur, itu sama saja. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Shen Shaoyun, Suan Yuanjian dan Fei Tianhu minum anggur Tianxianglou dengan penuh kekaguman. Meskipun rasa yang kuat dalam anggur dapat diabaikan pada tingkat mereka, rasa anggurnya masih sangat enak. Sudah lama sekali, Saudara Ye. Anda baru mengeluarkan anggur yang begitu enak sekarang. Saya masih diberkati oleh saudara tertua Shen. Pedang Suan Yuan beberapa kali mengeluh sambil tersenyum. Ye Chen berkata, anggur ini digunakan untuk budidaya saat aku membangun area fondasi. Sekarang tidak ada efek yang berarti, jadi aku jarang meminumnya. Anggur ini memang anggur yang luar biasa untuk pembangunan fondasi dan ramuan emas, tetapi bagi kami, anggur ini hanya layak dicicipi. Fei Tian Tiger minum sedikit pusing. Shen Shaoyun berkata sambil tersenyum, jika aku punya kesempatan, aku juga akan pergi ke wilayah timur untuk melihat keluarga macam apa yang bisa membuat anggur seperti itu. Ye Chen tinggal di Jubao Shai selama hampir 4 hari. Selama 4 hari ini, arena pertarungan di lantai pertama Tianyi tidak dibuka, yang membuat banyak orang tidak puas. Seluruh kota yang sepi itu mengatakan bahwa gedung Tianyilou tidak boleh kalah. Tianyilou juga berada di bawah tekanan besar, bahkan jika dikatakan tidak boleh kalah, ia tidak akan pernah membuka pintu, jika tidak, kerugiannya akan lebih besar. Jadi, tempat itu akan ditutup selama beberapa hari. Namun, itu juga alasan, dan semua orang dapat mengetahui apa yang sedang terjadi. Lapangan pertarungan Tianyilou ditutup selama 1 hari, dan kerugiannya tidak dapat diremehkan. Kata Shen Shaoyun sambil tersenyum. Ini adalah akhir dari menyinggung kita. Meskipun kita tidak sebaik mereka, kita harus memberi tahu mereka bahwa kita juga memiliki kelebihan. Fei Tian Tiger tidak malu. Beberapa hari ini, Ye Chen telah minum dan berlatih di Jubao Zai. Dia sangat nyaman. Tuan muda, orang-orang dari Paviliun Zichun datang, dan mereka ingin mengundang Tuan Ye Chen untuk mengunjungi Paviliun Zichun. Pada saat ini, seorang penjaga dari Jubao Shai datang untuk berkata. Mendengar berita ini, Ye Chen dan Shen Shaoyun semuanya berbeda. Shen Shaoyun berkata, apakah Anda mengatakan siapa yang bertanya kepada saudara Ye? Apakah Paviliun Zichun atau gadis Zisu? Saya tidak tahu. Para pengunjung sedang menunggu di ruang Jubao. Kata penjaga itu. Shen Shaoyun menatap Ye Chen dan berkata, saudara Ye memiliki banyak keberuntungan. Orang-orang dari Paviliun Zichun bahkan datang untuk mengundang Anda. Tampaknya tidak peduli siapa yang bermaksud, itu semua adalah Yanfu. Orang lain tidak dapat menikmatinya. Ye Chen tersenyum pahit dan berkata, saudara Shen benar-benar seorang pelawak. Ayo pergi dan lihat. Ye Chen, Shen Shaoyun dan Suan Yuanjian datang ke aula di lantai pertama Jubao Shai. Pada saat ini, ada seorang wanita cantik berdiri di aula. Setelah melihat Shen Shaoyun dan Ye Chen, wanita itu membungkuk sedikit untuk memberi hormat dan berkata, Tuan Shen, Tuan Ye, kakak perempuan Zisu, silakan pergi ke Paviliun Zichun. Mengapa Nona Zisu mengundang saya? Ye Chen bertanya. Saya tidak tahu maksud dari kakak perempuan saya. Karena ini undangan Nona Zisu, saudara Ye, sepertinya Anda akan pergi ke sana. Shen Shaoyun berkata dengan senyum iri, sayang sekali saya tidak memiliki kehidupan yang baik. Saudara Ye meninggalkan Jubao Shai, dan orang-orang di lantai pertama langit pasti akan melakukannya. Pedang Suan Yuan khawatir. Bahkan jika lantai pertama hari ini memakan empedu macan tutul hati beruang, juga tidak berani menjadi tamu paviliun musim semi ungu. Wanita anggun itu berkata sambil tersenyum. Ye Chen berpikir untuk bersikap sopan kepada Zisu di lantai pertama danau menari. Dia merasa lega dan berkata sambil tersenyum, saya akan pergi ke paviliun mata air ungu. Saudara Ye, kali ini kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Shen Shaoyun berkata sambil tersenyum. Ye Chen tersenyum pahit dan meninggalkan Jubao Shai bersama wanita anggun itu.
Begitu Ye Chen meninggalkan Jubao Xie, dia mendapat berita dari Tianyi Lou. Ye Chen merasa sedang diawasi. Namun, dia tidak takut. Jika orang-orang di lantai pertama Tianyi mulai, pasti ada seseorang dari Paviliun Zichun. Orang-orang dari Paviliun Zikuan. Dalam kegelapan, ada sepasang mata yang sedikit tenggelam. Apakah Ye Chen diundang oleh Paviliun Zichun? Benar-benar menyebalkan. Mengapa Ye Chen begitu populer? Orang-orang dari Paviliun Zichun datang untuk mengundangnya. Bagaimana kalau kita melakukannya? Kita tidak mampu memprovokasi Paviliun Zichun. Beberapa suara terdengar dalam kegelapan dan kemudian menghilang. Perasaan menatap itu menghilang, dan Ye Chen merasa lega. Setelah beberapa saat, dia datang ke Paviliun Zikuan, dan memasuki Paviliun Zikuan bersama wanita anggun itu. "Nak, saudari Zisu menunggumu di halaman belakang," kata wanita anggun itu. Ye Chen mengikutinya ke halaman belakang, di mana ada perbedaan besar dari kebisingan di depan kita. Di sini sangat tenang. Ada beberapa bunga dan pohon yang ditanam di sini. Aroma harum keluar dari hidungmu, dan kamu merasa rileks dan bahagia. Wanita anggun itu mundur. Ye Chen berjalan ke halaman, berkata dengan ringan, "Gadis Zisu, apa yang bisa aku lakukan untukmu? Apakah kamu benar-benar tidak ingin bertemu denganku?" Di halaman, tiba-tiba muncul sesosok tubuh. Perila tidak mengenakan kerudung, memperlihatkan wajah menawannya, menatap Ye Chen dengan ringan. Ye Chen menatap Zisu dan berkata sambil tersenyum, "Tentu saja tidak. Apakah gadis itu datang kepadaku hanya untuk berbicara? Kamu adalah orang yang sangat istimewa. Setiap pria akan tergila-gila dengan penampilanku, tetapi kamu tidak akan melakukannya." Zisu menatap Ye Chen dengan tenang dan berkata, "Siapapun yang melihat tubuh saudari Zisu tidak akan dapat mengendalikannya, tetapi kamu akan duduk terlentang. Tidak semua pria hanya bisa berpikir dengan tubuh bagian bawahnya." Ye Chen berkata dengan lemah, "Pria sangat menyukai wanita, terutama wanita cantik, tetapi ketika seorang pria memiliki hatinya sendiri, bahkan jika wanita di depannya cantik, dia tidak akan memiliki ide lain." Bau Perila ungu berbicara, hatinya sedikit bergerak, sepertinya menyentuh lubuk hatinya sedikit tidak nyaman, berkata, "Jadi, apakah karena hatimu tidak dapat menampung orang kedua?" "Nona Perila, Anda adalah gadis tercantik yang pernah saya lihat. Kecantikan Anda tidak tergantikan, tetapi orang-orang di hati saya juga tidak tergantikan." Ye Chen tersenyum, pikirannya penuh dengan Liu Piaoxiu dan Yao Xi. "Begitu. Tidak heran Anda tidak akan tergerak." Zisu menghela nafas dan berkata, "Tapi tahukah kamu bahwa meskipun kamu tidak tergerak, seseorang telah tergila-gila padamu?" Alis Ye Chen sedikit berkerut, dan berkata, "Siapa?" "Sister Purple, Perila Roth." Ye Chen leng for a while, "Wait, how to say? I say that you are very special, so the purple girl sister is very interested in you. It can be said that for you, she gave up the opportunity of double cultivation without her people, which means she gave up the opportunity to improve her strength. Moreover, her double cultivation method has a feature, if she does not practice with others for a long time, she will gradually grow old and die." Zisu looked at Ye Chen and said, "No, she has not seen any man, except you. If she died for you, how could you bear it?" Petik 2. Ye Chen's heart trembled and she said, "Why is this so persistent? Sometimes, people are just like this and decide one thing, maybe only for a lifetime, even if it is to pay a big price, they will not regret it." Perila also said, "You should persuade her. If you persuade her to be useful, why should I come to you today?" There was anger in the eyes of Perila. Ye Chen said, "But I can do it. I know, but you have to face it." Purple Perila stares at Ye Chen, two people for eyes opposite. "I see." Ye Chen nodded slightly. "Mermo, you can go in. Sister Zisu has something important to do." At this time, outside the courtyard came a woman's urgent voice. "Is that Ye Chen coming?" Outside the courtyard, came the man's angry voice. Perila gently brushed her face and put on her veil. At this time, a young man burst in and stared at Ye Chen with anger. "Don't ask God, this is my courtyard." "What do you mean?" Purple Perila indifferent way. "Don't ask heaven, Perila, for so many years, I don't know your mind. I don't ask God, where can I compare with this boy?" Petik 2.
You are far from him. Purple Perilla called Wei. Don't ask the sky, look at Ye Chen again, twinkle in the eyes make the anger, Wei, Ye Chen, do you dare to fight with me? Ye Chen a face of speechless, Wei, I have no time. Are you afraid? Don't ask the sky and sneer. Do you think it's an honor for you to make such a challenge? Purple Perilla eyes flash a touch of displeasure, cold voice Wei, don't ask the sky, I give you a chance to leave, otherwise, don't blame me for being rude. Perilla, you treat me like this for the sake of a man who just met for a few days. Don't ask the sky and wonder. Zhisu sighed, I have nothing to do with you. Mo Wentian's eyes were gloomy. He looked at Ye Chen and sighed coldly, okay, wait. When you arrive at the ancient battlefield, I will let you know that you will get the end of robbing woman with me. Jangan tanya cuaca yang bersiul, Ye Chen masih penuh dengan garis-garis hitam, apa ini dan apa, tiba-tiba seorang pria keluar dan menjadi musuhnya. Baiklah, aku sudah menyelesaikan apa yang akan kukatakan padamu hari ini. Kau bisa memutuskan sendiri, kata Zhisu, berbalik untuk memasuki ruangan. Ye Chen berdiri di halaman untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia meninggalkan halaman dan datang ke paviliun musim semi ungu. Dia mendengar rumah gadis ungu dan mengetuk pintu. Aku tidak melihat pria. Sebuah suara tidak sabar datang dari ruangan. Ini aku, kata Ye Chen ringan. Suara Ye Chen menurun sejenak, dan pintu terbuka. Gadis ungu, mengenakan kain kasa, menunjukkan sosoknya yang anggun. Dia menatap Ye Chen dengan menawan dan berkata, bagaimana kamu bisa datang? Apakah kamu sudah mengetahuinya? Ye Chen masuk ke kamar dan menutup pintu. Tubuh gadis ungu itu dekat dengan Ye Chen dan berkata sambil tersenyum, aku berkata, itu adalah pria yang selalu membutuhkannya. Gadis ungu, bagaimana mungkin aku membiarkanmu melakukan ini? Ye Chen menatap gadis ungu itu dan berkata, gadis ungu tidak harus seperti ini. Ye Chen hanya orang yang lewat. Tolong jangan memaksa. Itukah yang ingin kau katakan padaku? Wajah gadis ungu itu berubah, berbalik untuk duduk di tepi tempat tidur, berkata, jika aku bersikeras seperti ini. Ye Chen berkata, kenapa? Kecuali, kau berjanji padaku. Tentu saja, jika kau ingin mati, gadis ungu. Itu berkata, apakah ini benar-benar baik? Bagaimana kau tahu itu tidak baik? Gadis ungu itu menatap Ye Chen dengan serius, sebagai seorang wanita, apakah kau menyukai kehidupan ini? Setiap wanita, ingin mencari yang bisa diandalkan, hanya saja, belum tergerak hanya. Aku juga seorang wanita, dan aku juga berharap memiliki seorang pria yang dapat dipercaya untuk menjaga. Apakah ada yang salah dengan ini? Selama bertahun-tahun, aku berhubungan seks dengan banyak pria, aku tahu aku kotor, kau pikir aku tidak pantas untukmu, tetapi aku memiliki kekuatan untuk memilih. Aku tidak butuh belas kasihanmu, aku tidak butuh belas kasihanmu. Yang kuinginkan adalah hati. Gadis ungu itu menatap Ye Chen, matanya berkedip, kau bisa pergi sekarang. Ye Chen menghela napas dan berkata, gadis ungu, hiduplah dengan baik untuk dirimu sendiri. Jika kamu tidak menghargai hidupmu, semuanya tidak akan menjadi milikmu. Aku hidup untuk diriku sendiri sekarang. Aku tidak akan membiarkan pria manapun menyentuhku dalam hidup ini kecuali kamu. Gadis ungu selesai berkata, berbalik, tidak berbicara lagi. Ye Chen berdiri untuk waktu yang lama, dan akhirnya pergi dengan desahan tak berdaya. Ye Chen berjalan keluar dari paviliun mata air ungu. Begitu dia keluar dari pintu, dia dihentikan oleh Mo Wentian. Ye Chen menatapnya, dan mereka saling memandang. Mata Mo Wentian penuh dengan kecemburuan dan dingin. Kalau tidak, sebaiknya kamu menjauh dari medan perang. Jangan bertanya dengan cara yang dingin. Ye Chen berkata dengan senyum tipis, sebaiknya kamu menjauh dariku, atau kamu bahkan tidak bisa memasuki medan perang kuno. Benarkah? Aku tahu kamu bisa melompati level untuk bertarung, tetapi di hadapanku, apa yang kamu sebut melompati itu hanyalah lelucon. Jangan bertanya pada langit dan mendengus. Ye Chen berkata sambil tersenyum, setidaknya, bisakah kau melawan lebih dari 3 level? Dalam kalimat ini, jangan bertanya kepada langit, tidak ada yang perlu dikatakan. Ye Chen menatapnya dan melewatinya. Mau bertanya kepada Tian Leng, meskipun aku tidak dapat melewati tantangan 3 level, aku masih dapat membunuhmu.
Ye Chen tidak kembali kepadanya dan berjalan sendirian di jalan. Gelao, Ye Chen keluar sendirian. Di lantai pertama hari itu, dia langsung mendapat berita bahwa Ye Chen meninggalkan paviliun Zikuan. Mata lelaki tua itu berbinar dengan niat membunuh yang dingin. Di jalan, Ye Chen tampak berwibawa. Dia telah menyebar dengan kekuatan jiwanya, dan situasi di sekitarnya berada di bawah kendalinya. Tentu saja, jika kesenjangan kekuatan terlalu besar, itu tidak dapat diperhatikan. Tiba-tiba, rasa membunuh yang dingin menyelimutinya. Ye Chen gemetar, dan keringat dinginnya turun dalam sekejap. Niat membunuh ini tak tertandingi. Bahkan jika dia mencoba yang terbaik, dia tidak bisa menahannya sama sekali. Jika kamu melawanku, kamu akan mati. Sebuah suara dingin terdengar di benak Ye Chen. Chen Tianjiong, apakah kamu berani membunuh tamu-tamuku di paviliun Zichun? Kamu semakin berani di lantai pertama. Pada saat ini, suara seorang wanita terdengar, kekuatan yang kuat menyapu, akan menutupi kekuatan Ye Chen untuk larut. Ledakan. Kemudian, kekosongan bergetar, dan sosok Chen Tianjiong terbang keluar, memuntahkan seteguk darah, dan melihat ke depan dengan ngeri. Ini hanya peringatan. Jika lantai pertama hari ini tidak terkendali, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Suara dingin itu terdengar di kekosongan, dan dari awal hingga akhir, tidak ada seorang pun yang muncul. Ye Chen terkejut. Seberapa kuat kekuatan ini? Dia bahkan tidak melihat bayangannya, dia bahkan memukul Chen Tianjiong hingga muntah darah. Chen Tianjiong menatap Ye Chen dengan dingin. Niat membunuhnya semakin menggila, tetapi dia tidak berani melakukannya. Ye Chen menatap wajah Chen Tianjiong dan berkata sambil tersenyum, bisakah kau membunuhku dengan matamu? Lebih baik aku kembali dan memikirkan cara untuk membuka kembali arena. Nak, jangan berpuas diri. Saat kau memasuki medan perang kuno, aku akan melihat siapa yang bisa melindungimu. Saat itu kau akan mati. Chen Tianjiong menggertakkan giginya. Sayang sekali Chen Hanlin keluar dari medan perang kuno. Ye Chen tertawa dan pergi. Paviliun Zikuan. Nona, lantai pertama hari ini adalah lantai pertama. Di ruangan Perila, sesosok muncul dengan tenang, menyeberangi benang hijau ke Perila ungu berkata. Ye Chen, apakah semuanya baik-baik saja? Perila ungu berkata dengan ringan. Sosok ini adalah seorang wanita tua. Meskipun dia sudah tua, dia dapat melihat bahwa dia sangat cantik ketika dia masih muda. Wanita tua itu berkata, Ye Chen baik-baik saja, Nona. Mengapa kau begitu peduli padanya? Apakah kau benar-benar terharu? Petik 2. Harus kukatakan, dia memang pria yang sangat istimewa, dan dia memiliki temperamen, yang membuatku terpesona entah kenapa, sepertinya ada hubungannya dengan sejenis darah. Alis Ziyan sedikit berkerut. Nona, identitasmu istimewa, dan darahmu bahkan lebih aneh lagi. Itu bahkan ada hubungannya dengan darahmu. Bisakah kau mengatakan bahwa dia juga darah yang aneh? Wanita tua itu terkejut. Tidak jelas saat ini, tetapi setiap kali aku menghubunginya, hatiku agak kacau dan aku tidak bisa tenang seperti biasanya. Ziyan berkata, sekarang gadis ungu pergi ke pagi hari, untuknya, juga berjalan di jalanmu. Sayangnya wanita tua itu menghela nafas dan berkata, semua pria sentimental. Aku adalah contoh terbaik di tahun-tahun itu. Jika gadis ungu bisa melompat keluar dari metode kultivasi ganda ini, itu mungkin hal yang baik. Petik 2. Tetapi terlalu sulit untuk melompat keluar. Mami mencobanya saat itu, tetapi akhirnya gagal, yang menyebabkan penampilan Mami menua sebelum waktunya. Zisu menggelengkan kepalanya. Wanita tua itu menghela napas, mengingat kejadian tahun itu, merasa tak henti-hentinya. Ye Chen kembali dengan selamat ke Jubaoshai. Shen Shaoyun menatapnya dengan mata aneh dan berkata, Saudara Ye, apakah masalahnya sudah selesai? Pedang Suanyuan dan Harimau Feitian semuanya menatapnya dengan mata seperti itu. Kepalanya ditutupi dengan garis-garis hitam dan dia tidak memiliki jalan napas yang baik, saya akan melakukan bisnis yang serius. Mengapa Anda begitu kotor satu persatu? Apa yang saya katakan, apa yang saya bicarakan juga serius, Saudara Ye. Apakah Anda mencoba untuk menjadi bengkok? Shen Shaoyun berkata dengan senyum buruk. Ye Chen tidak bisa berkata-kata dan terlalu malas untuk bertemu orang-orang ini secara teratur. Dalam sekejap waktu, beberapa hari berlalu,
hanya sehari sebelum memasuki medan perang kuno. Banyak orang datang ke kota yang sepi itu dan menjadi lebih bersemangat. Semua orang membicarakan tentang medan perang kuno. Ayo, datang dan pergi. Jangan lewatkan. Ada peta medan perang kuno di sini. Kamu hanya perlu 100 huangjing untuk mengambilnya. Mari kita lihat. Ini adalah catatan untuk memasuki medan perang kuno. Ini adalah apa yang dikatakan dan dialami oleh orang-orang kuat di masa lalu. Ini sangat berharga. Jangan lewatkan. Perhatian, ada tetesan air di sini. Ada area air di medan perang kuno. Kamu harus menghindari tetesan air sebelum bisa masuk. Datang dan belilah dengan cepat. Siapa cepat dia dapat. Jumlahnya terbatas. Di jalan-jalan kota yang sepi, ada teriakan seperti itu di mana-mana, menjual segala macam hal yang berhubungan dengan medan perang kuno. Ye Chen, Xuan Yuanjian, Shen Shaoyun, Xuan Wu, Wang Guiyi dan yang lainnya datang ke jalan. Ketika mereka mendengar teriakan seperti itu, pedang Xuan Yuan memiliki cara yang aneh, apakah barang-barang ini benar-benar berguna? Setiap kali medan perang kuno dibuka, akan ada orang yang menjual barang-barang ini. Namun, kebanyakan dari mereka menipu. Sama seperti peta itu, saya tidak tahu apakah salah satunya benar. Wang Guiyi berkata sambil tersenyum. Benar atau tidak apa-apa untuk membelinya. Jika Anda cukup beruntung untuk mendapatkan yang asli. Flying Tiger segera berlari untuk membeli peta. Peta ini direkam oleh seorang pria yang masih hidup ketika medan perang kuno dibuka 1000 tahun yang lalu. Hanya yang ini yang bernilai 100 kristal hijau. Pada saat ini, seorang lelaki tua yang duduk di sudut berteriak. Banyak orang tertarik dengan kata-katanya. Di depan lelaki tua itu, ada peta kuning, yang tampak tua dan tampak seperti sesuatu dari ribuan tahun yang lalu. Apakah ini benar-benar peta asli? Seseorang bertanya. Barangnya asli. Jika ada kesalahan, Anda akan datang kepada saya dan saya akan memberi Anda kompensasi 100 kali lipat. Lelaki tua itu bersumpah. Ketika Anda semua pergi, kepada siapa saya dapat meminta kompensasi 100 kali lipat? Ini masalah integritas, orang tua. Saya tidak bersalah terhadap yang tua maupun yang muda. Ini petanya. Kamu tidak menginginkannya, orang lain menginginkannya. Orang tua itu juga memasang ekspresi aneh, tatapan yang tidak takut untuk menjual. Ye Chen juga datang ke sisi orang tua itu, melihat peta kuning, berkata, peta ini benar-benar hanya satu. Benar bahwa jika aku yang kedua, aku akan membayarnya 100 kali lipat. Orang tua itu menepuk dadanya. Itu yang kamu katakan. Ye Chen tersenyum, mengeluarkan 100 kristal hijau, berkata, tidak peduli kamu ini benar atau salah, aku mau. Itu tidak bagus. Aku datang lebih dulu. Aku membuat 150 kristal hijau. Seseorang segera berkata, aku akan memberimu 200 kristal hijau. Aku akan menjual ini padaku. Aku menghasilkan 250 kristal hijau. Begitu Ye Chen mengekspor, beberapa orang langsung berteriak dan menaikkan harga menjadi lebih dari 200 kristal hijau. Ye Chen menyingkirkan kristal hijau itu dan berkata sambil tersenyum, aku akan memberikannya kepadamu. Mendengar ini, wajah lelaki tua itu sedikit berubah, dan orang-orang yang berbicara tadi juga berubah warna. Aku menghasilkan 300 kristal hijau. Pada saat ini, sebuah sosok muncul, melemparkan 300 kristal hijau secara langsung, dan menangkap peta di tangannya. Orang ini bukan orang lain, tidak meminta langit, menatap Ye Chen dengan dingin. Ye Chen tersenyum tipis, mengejek dalam hati, benar-benar idiot. Ye Chen berbalik untuk pergi dan bergabung dengan pedang Xuan Yuan dan yang lainnya. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kamu tahu mengapa mau meminta langit? Tidak meminta langit. Wang Guiyi, Shen Shaoyun dan Xuan Wu semuanya sedikit mengernyit. Ye Chen melihat wajah mereka dan sepertinya mengenal pria ini. Bagaimana kamu bisa mengenal Mo Wentian? Wang Guiyi ragu. Ye Chen tertawa dan menceritakan kisahnya lagi. Shen Shaoyun berkata sambil tersenyum, ternyata Mo Wentian memiliki asal-usul. Dia adalah putra dari keluarga besar di wilayah utara. Kekuatannya tidak lemah atau bahkan lebih kuat dari 3 sekte Xiuzhen dan 4 kekuatan besar di kota terpencil. Saudara Ye, masih banyak orang yang memprovokasi dia. Dia berpikiran sempit, dan dia akan membalas dendamnya. Wang Guiyi berkata.
Ye Chen berkata sambil tersenyum pahit, bukannya aku ingin memprovokasi dia, tetapi dia mencari masalah denganku. Jangan lewatkan saat kamu lewat. Ini adalah peta asli, yang dicatat oleh orang-orang yang memasuki medan perang kuno ribuan tahun yang lalu. Ini adalah satu-satunya. Di jalan, Ye Chen mendengar teriakan yang dikenalnya lagi, dan lelaki tua itu mengeluarkan peta untuk dijual di tempat lain. Ye Chen tersenyum. Lelaki tua itu masih dikelilingi oleh beberapa orang, yaitu Tuo. Begitu seseorang ingin menjual peta, mereka akan menaikkan harganya. Mo Wen Tian adalah salah satu orang bodoh. 100 terlalu mahal, katakan saja 50. Ye Chen menghampiri lelaki tua itu dan berkata sambil tersenyum. Wajah lelaki tua itu sedikit berubah, dan dia berkata sambil tersenyum, kebetulan sekali. Ini peta sungguhan. 50 terlalu sedikit. 40, kata Ye Chen sambil tersenyum.